Merdeka Sumsel 24 jam hari ini, ratusan bidan dan perawat mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pali. Kedatangan petugas kesehatan ini menuntut tambahan penghasilan pegawai seperti yang diperoleh pegawai Dinas Kesehatan. Ratusan bidan dan perawat yang bertugas di 7 puskesmas dan 1 rumah sakit Pratama ini mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pali. Petugas kesehatan yang berstatus pegawai negeri sipil ini menuntut agar mendapatkan tambahan penghasilan pegawai mereka di Dinkes Pali. Selain kantor Dinkes Pali, ratusan bidan dan perawat ini juga mendatangi kantor DPRD Pali. Di sana mereka diterima oleh Sekwan Darmawi. Salah seorang pegawai yang berasal dari Rumah Sakit Pratama Pali, Saryano AMKep mengatakan, kedatangan untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut kesetaraan dalam menjalankan pekerjaan. Dalam tuntutannya, mereka meminta hak yang sama sebagai tenaga kesehatan, yakni mendapatkan tambahan penghasilan pegawai, sebab pegawai yang bertugas di Dinas Kesehatan mendapatkan tambahan penghasilan tersebut. Sementara itu, PLT Kepala Dinkes Pali, Dr. Zamir Alfi, usai didatangi ratusan PNS bidan dan perawat dari Puskesmas dan RS Pratama yang ada di Kabupaten Pali mengaku telah menerima aspirasi dari para PNS tersebut. Dia mengaku akan mengajukan permintaan mereka ke tim anggaran pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan anggaran di Dinas Kesehatan belum semuanya selesai sehingga bisa dipastikan cair tidaknya. Selain itu, pihaknya juga belum bisa memastikan mana yang perlu digeser atau ditetapkan pada anggaran 2023. Tujuan mereka datang sini adalah menyampaikan aspirasi untuk tentang insentif TPP di lingkungan puskesmas maupun rumah sakit Pratama. Tujuannya itu yang di tingkat puskesmas maupun rumah sakit Pratama juga ingin dapat TPP juga, jadi sama dengan OPD. Kita cuma bisa dari Dinas Kesehatan berusaha proses untuk mengajukan usulan, tapi nanti keputusan tetap di CAPD. Reporter dan juru kamera Berry Sandi, palpres.com. Pemirsa, pada tahun ajaran baru 2022-2023, sejumlah sekolah sudah menerapkan kurikulum Merdeka tak terkecuali di Kabupaten Lahat. Dalam kurikulum Merdeka itu, siswa wajib memiliki wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila. Terkait hal itu, dalam masa pengenalan lingkungan sekolah di Madrasah Negeri 1 Lahat, wawasan kebangsaan menjadi salah satu materi yang disampaikan. Dalam masa pengenalan lingkungan sekolah di Madrasah Negeri 1 Lahat, pagi tadi Dandim 0405 Lahat Letkol Infanteri Tony Oki Priyono menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila mestinya bukan hanya diterapkan di sekolah, tapi juga di lingkungan tempat tinggal. Menurut Dandim, diberikannya materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila di sekolah merupakan langkah untuk mempersiapkan generasi muda yang cinta dengan tanah air dan NKRI. Pagi hari ini saya datang ke Man 1 Lahat. Kemudian saya diberikan kesempatan untuk bisa memberikan motivasi dan juga wawasan kebangsaan. Menurut saya, materi wawasan kebangsaan dan pemahaman tentang Pancasila ini sangat-sangatlah penting, khususnya bagi anak-anak kita, generasi muda, ya, sehingga nantinya mereka bisa memahami tentang nilai-nilai Pancasila dan juga mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Sumila, Kepala Madrasah Negeri 1 Lahat, menjelaskan bahwa pada kurikulum Merdeka untuk siswa kelas 10 kali ini, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila yang diberikan diharapkan dapat menumbuhkan jiwa patriotisme para siswa. Hal itulah, lanjut Sumila, tujuan diberlakukannya kurikulum Merdeka yakni membentuk siswa yang berakhlakul karimah dan cinta tanah air. Yang diharapkan kepada para siswa, khususnya kelas 10, dalam kurikulum implementasi kurikulum Merdeka di tahun pembelajaran 2022-2023 itu sudah terlaksana. Kita sudah mendapatkan SK langsung dari Dirjen Pendis untuk mengikuti kurikulum Merdeka, dan ini dapat langsung terimplementasi dalam kegiatan pembelajaran pada kurikulum Merdeka, kemudian pada pembelajaran PPKN anak-anak seluruh siswa ini yang kelas 10. Dan kami juga mengaturkan terima kasih kepada Bapak
Dandim, Pusketim telah memberikan motivasi dengan semangat dan antusias para siswa kita dalam mengikuti. Insyaallah ke depan kami tetap akan bersinergi dengan Dandim, khususnya Kodim 0405 Lahad. Jangan sampai bosan, Kak. Kami akan, ini hanya kelas 10 yang dapat mengikuti, yang pada saat sekarang kelas 11 dan 12 ini masih mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. 2 dari 3 pelaku begal terhadap korbannya Wahyu berhasil diamankan warga. Penangkapan dikarenakan 2 pelaku ini terjatuh dari kendaraannya karena mabuk akibat pengaruh minuman keras. Rendra Satriansyah dan seorang pelajar berinisial IS terpaksa merasakan dinginnya lantai penjara Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Kedua pelaku ini ditangkap warga usai membegal Wahyu sekitar pukul 12:30 malam Rabu kemarin. Kapolsek Ilir Barat 1 Kompol Roy A. Tambunan menjelaskan, kejadian berawal saat korban bersama temannya pulang kerja dengan menggunakan sepeda motor secara beriringan. Saat di lokasi kejadian, korban dipepet oleh 3 pelaku yang berboncengan dan menyuruh korban berhenti. Karena posisi dipepet tersebut, korban kaget sehingga terjatuh dari motor. Selanjutnya, salah seorang pelaku meminta uang tapi tidak diberi. Kemudian, salah seorang pelaku menarik tas pinggang korban, sementara pelaku lain mengeluarkan parang. Setelah berhasil mengambil tas korban yang berisi ponsel, ketiga pelaku langsung kabur. Namun korban mengikuti dari belakang sambil berteriak minta tolong. Saat berada di bawah jembatan Musi 2, pelaku terjatuh. Korban dibantu warga berhasil mengamankan 1 pelaku yakni Rendra dan IS. Sementara itu pelaku Rendra mengaku sebelum melancarkan aksinya, mereka pesta miras di kawasan TVRI Palembang. Pada saat pulang, dihadang, dipepet oleh 3 orang pelaku menggunakan sepeda motor, berbonceng 3, memepet korban karena kaget korban jatuh. Pada saat jatuh itu pelaku ini ada yang meminta uang, ada yang mengambil tas yang dibawa korban, dan ada juga yang mengancam dengan menggunakan senjata tajam dengan parang. Dan setelah korban terjatuh, diambil tasnya, lalu mereka melarikan diri. Jadi yang diambil hanya tas yang berisikan handphone korban. Jadi pada saat mereka lari, korban bangun, membawa motornya kembali, membuntuti para pelaku ini sambil berteriak-teriak meminta tolong kepada warga yang dilintasinya. Dan pada saat melintasi bawah jembatan Musi 2, karena tikungan dan jalannya berpasir, karena kecepatan mereka cukup tinggi, akhirnya mereka jatuh. Setelah jatuh, mereka diamankan oleh masyarakat setempat, dan satu orang ada nama inisial RS, ini jatuh, diamankan oleh masyarakat dan diserahkan ke Polsek Gandus. Untuk yang 2 orang pelaku lainnya berhasil kabur, dan setelah kami ambil ke Polsek Gandus, kami lakukan pengembangan dan kami berhasil juga menangkap 1 rekannya yang lain yang sebagai joki pada aksi mereka ini. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Malang nian yang dialami gadis 14 tahun di Muara Kelingi. Dia digilir oleh 6 pemuda di sebuah rumah kontrakan. Tak sampai di situ, gadis ini sempat disekap dan dijual ke lelaki lain. RE alias SJ, warga kecamatan Muara Kelingi ini sudah seharusnya mendapat hukuman sesuai perbuatannya. RS diduga ikut memperkosa gadis 14 tahun, sebut saja Bunga, warga yang sama. Selain RE, ada 5 pemuda lain memperkosa korban. Mereka yakni RM, FA, ER, OK, dan JA. Kapolres Muara AKBP Ahmad Gusti Hartono melalui Kasat Reskrim AKP Dedi Rahmat Hidayat menyebut jumlah pelaku ada 6 orang, sementara 5 orang yang merupakan teman RE masuk dalam DPO.
AKP Dedi menjelaskan peristiwa pemerkosaan terjadi dari tanggal 1 hingga 15 Juni di rumah kontrakan RE. Saat itu RM bertemu dengan Bunga di pesta pernikahan di Desa Pulau Panggo. Selanjutnya RM membawa korban ke rumah kontrakan RE. Di sana sudah menunggu teman-temannya yang lain. Di rumah kontrakan itulah Bunga diperkosa secara bergiliran. Selanjutnya korban disekap di kamar hingga 15 hari. Selama penyekapan, korban juga sempat dijual ke laki-laki lain. Mendapat laporan tersebut, tim Landak Satreskrim Polres Murang menangkap tersangka RE. Sementara 5 tersangka lainnya masih dalam pengejaran. Si pelaku kita giring supaya bertemu di Kota Linggau dengan cara dipancing oleh korban. Setelah itu, saat pelaku tiba di Linggau, langsung dilakukan penangkapan oleh tim Landak Satreskrim Polres Cirawas. Untuk modus sendiri, korban inisial CI, umur 14 tahun, masih duduk di bangku sekolah. Pelaku dan korban berkenalan di media sosial, yaitu Facebook. Setelah itu, si pelaku mengajak korban ke kos-kosan. Dengan bujuk rayu dan paksaan, si korban diselingkuhi oleh pelaku. Setelah itu, si pelaku menawarkan kepada teman-temannya sebanyak 5 orang lagi untuk menjual korban seharga 1 juta. Tetapi kelima temannya hanya menyanggupi 500.000. Setelah si pelaku melakukan persetubuhan atau memperkosa korban, setelah itu kelima pelaku bergiliran melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Reporter dan juru kamera Zulkarnain, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa.